Jangan lupa subscribe, like Saka Channel agar tidak ketinggalan cerita menarik setiap harinya. Benarkah Indonesia disebut dalam Al-Quran? Al-Yaban, negeri yang diramal akan jadi benteng akhir zaman. Apakah itu Indonesia? Cahaya dari timur, mungkinkah itu Nusantara? Di tengah keheningan malam, ayat-ayat suci Al-Quran selalu menyimpan rahasia yang tak habis ditafsirkan oleh zaman. Para ulama tafsir sejak dahulu meyakini bahwa dalam mushaf itu bukan hanya terkandung hukum dan akidah, tetapi juga isyarat tentang perjalanan umat manusia hingga akhir zaman. Salah satu isyarat yang menarik adalah firman Allah dalam Quran Surat Al-Jumu'ah 3, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum bergabung dengan mereka. Ayat ini menyinggung tentang kaum di masa depan, yang berada jauh dari tanah Arab, namun tetap mendapat sinar hidayah Islam. Beberapa ahli tafsir klasik menyebut istilah Al-Yaban dalam kitab-kitab Turats, sebagai sebutan negeri yang jauh di timur, di balik lautan luas. Negeri itu dijuluki sebagai tanah matahari terbit, tempat umat Islam kelak berdiam dalam jumlah besar. Sebagian mengaitkannya dengan negeri kepulauan yang kaya hasil bumi dan dikelilingi samudera biru. Isyarat ini begitu samar, namun seiring waktu, arah tafsir semakin mendekat pada wilayah Nusantara. Nusantara, dengan ribuan pulaunya, seolah cocok dengan gambaran itu. Ia adalah negeri yang jauh dari Jazirah Arab, namun kedatangan Islam di sana telah merubah wajah peradaban. Di tanah inilah, cahaya Islam diterima dengan damai, dibawa oleh para ulama dan saudagar yang berlayar berbulan-bulan lamanya. Negeri ini seakan menjawab panggilan Al-Quran, kaum yang disebutkan dalam ayat itu kini nyata, yaitu umat Islam terbesar dunia yang berdiam di Indonesia. Misteri Al-Yaban dalam tafsir lama menjadi bahan renungan banyak ulama sufi. Mereka melihatnya sebagai isyarat bahwa akhir zaman tidak hanya berkaitan dengan tanah Arab atau Syam semata, melainkan juga negeri jauh yang Allah rahmati. Nusantara, yang pernah dianggap pinggiran dunia Islam, justru disimpan sebagai rahasia besar peradaban. Setiap kali ayat-ayat tentang laut, samudera, dan bangsa yang jauh disebut, para ulama Nusantara menemukan cermin bagi bangsanya. Mereka yakin bahwa Al-Quran telah mengisyaratkan keberadaan negeri ini berabad-abad sebelum Islam benar-benar masuk. Semuanya seakan bukan kebetulan, melainkan bagian dari skenario ilahi yang tersembunyi. Ramalan itu bukanlah janji kosong, melainkan sinyal dari Allah bahwa negeri jauh ini akan memiliki peran penting di masa depan. Dari sini, lahirlah keyakinan bahwa Nusantara bukan hanya sekadar tempat persinggahan perdagangan, tetapi negeri yang disebut dalam rahasia langit. Inilah awal mula tafsir Al-Yaban sebagai gambaran Indonesia. Apakah benar Nusantara adalah negeri yang ditunjuk Al-Quran? Jika iya, apa peran besar yang menantinya dalam perputaran sejarah dunia? Lautan selalu menjadi rahasia besar dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman 19-20, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Para ulama melihat ayat ini bukan hanya tentang hukum alam, melainkan juga simbol pertemuan dua dunia, timur dan barat, darat dan samudera, iman dan ujian. Jika diperhatikan, Nusantara berada di persimpangan dua samudera besar, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, seolah menjadi saksi nyata dari ayat itu. Negeri kepulauan ini ibarat perhiasan yang terhampar di atas lautan biru. Dari kejauhan, Nusantara tampak seperti untaian Zamrud Khatulistiwa, dikelilingi arus yang ganas namun juga penuh berkah. Laut menjadi jalannya takdir, para pedagang Arab, Gujarat, hingga Tiongkok berlayar melintasi gelombang, membawa rempah, pengetahuan, dan cahaya Islam. Cahaya itu kemudian berlabuh di pelabuhan-pelabuhan seperti Samudera Pasai, Malaka, Demak, hingga Gresik. Al-Quran berbicara tentang cahaya dalam Quran Surat An-Nur 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ayat ini kerap ditafsirkan secara batiniah oleh para ulama tasawuf. Mereka meyakini cahaya itu menyebar, bergerak dari barat menuju timur, hingga akhirnya mencapai negeri yang kelak disebut Al-Yaban. Nusantara pun mendapat julukan, negeri cahaya dari timur, karena di sanalah Islam tumbuh dengan damai, tanpa peperangan besar, melainkan dengan dakwah dan kelembutan hati. Seiring berjalannya waktu, cahaya Islam semakin mengakar di bumi Nusantara. Dari kerajaan kecil hingga kesultanan besar, semua berdiri di atas landasan iman.
Al-Quran yang dulu hanya bergema di Jazirah Arab kini dilantunkan di surau-surau tepi pantai, di masjid-masjid megah Jawa, hingga di gubuk nelayan di Maluku. Negeri lautan itu telah menjadi saksi betapa janji Allah merentang jauh, bahkan hingga ke ujung dunia. Namun, di balik cahaya itu, tersimpan misteri besar. Mengapa Al-Quran memberi isyarat pada negeri timur jauh ini? Para sufi menafsirkan bahwa Nusantara adalah bagian dari skenario akhir zaman. Negeri ini tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga kaya jiwa, umat yang kelak akan menjadi benteng ketika dunia menghadapi fitnah besar. Seperti disebut dalam hadis, iman akan kembali ke timur, maka banyak yang meyakini Nusantara termasuk di dalamnya. Dalam keheningan malam, para wali dan ulama Nusantara dulu merenungi hal ini. Mereka yakin bahwa negeri lautan ini memiliki takdir yang berbeda. Bukan hanya sekadar ladang rempah yang diperebutkan bangsa asing, melainkan negeri yang akan menjadi pusat cahaya rohani. Setiap ombak yang menghantam pantai seakan membawa pesan dari langit, bahwa negeri ini disiapkan untuk peran besar di masa depan. Maka sejak itu, julukan Al-Yaban melekat pada Nusantara dalam tafsir spiritual. Negeri lautan, negeri cahaya timur, negeri yang akan disebut-sebut dalam kisah besar umat manusia menjelang akhir zaman. Ramalan Al-Quran pun semakin nyata, lautan bukan sekadar air, melainkan saksi bagi perjalanan takdir bangsa ini. Namun, sejarah selalu berputar dalam gelombang. Negeri yang dianugerahi cahaya juga tidak luput dari ujian gelap. Al-Quran telah memberi peringatan dalam Quran Surat Al-Isra 16, dan apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, tetapi mereka berbuat maksiat di dalamnya, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ayat ini terasa hidup ketika Nusantara memasuki masa kelam penjajahan dan kemerosotan moral. Gelombang ujian pertama datang ketika bangsa asing berdatangan. Dari barat mereka tiba, bukan membawa cahaya, melainkan rantai dan penjajahan. Negeri yang dulu damai dipaksa tunduk pada kekuasaan asing, rakyat diperas, bumi dijarah. Seakan firman Allah itu terbukti, ketika manusia lalai menjaga amanah, maka negeri akan dikuasai oleh tangan-tangan zalim dari luar. Namun, fitnah tidak berhenti di situ. Setelah merdeka, Nusantara kembali diguncang dengan ujian dari dalam. Korupsi, perpecahan, perebutan kekuasaan, dan hilangnya nilai keadilan membuat negeri ini berjalan di tepi jurang. Seolah-olah Al-Quran sedang memperingatkan, cahaya akan redup bila hati manusia dipenuhi keserakahan. Inilah masa gelap, di mana ramalan tentang kehancuran moral perlahan terwujud. Meski begitu, Allah tidak pernah membiarkan cahayanya padam. Dalam Quran Surat An-Nur 35, cahaya Allah digambarkan seperti pelita di kaca bening, bersinar meski diterpa angin. Di tengah gelapnya ujian, selalu ada segelintir umat yang tetap setia pada iman. Mereka adalah para ulama, para santri, para pejuang, dan rakyat kecil yang menolak menyerah pada arus kerusakan. Dari merekalah bara kebangkitan mulai menyala kembali. Gelombang kebangkitan itu semakin terasa ketika suara azan tetap menggema di setiap penjuru, meski penjajahan berusaha memadamkannya. Islam yang masuk dengan damai tetap hidup di hati rakyat. Dari Aceh hingga Maluku, semangat mempertahankan iman melahirkan perjuangan. Maka janji Allah dalam Quran Surat Asy-Saff 8 terbukti, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Kebangkitan Nusantara bukanlah sekadar bangkit dari penjajahan fisik, tetapi juga kebangkitan ruhani. Setiap krisis, setiap ujian, justru memurnikan kembali iman rakyatnya. Sejarah membuktikan, semakin besar fitnah yang datang, semakin kuat pula tekad rakyat untuk kembali kepada Al-Quran. Dari sinilah lahir keyakinan bahwa Nusantara bukan negeri biasa, melainkan bagian dari skenario besar akhir zaman. Dan pada akhirnya, dari negeri Al-Yaban inilah akan muncul harapan baru. Ujian telah membersihkan kotoran, menyisakan generasi yang siap memikul amanah. Mereka bukan hanya menjaga tanah air, tetapi juga menjaga cahaya iman yang kelak akan menerangi dunia. Ramalan Al-Quran tentang kebangkitan setelah kehancuran pun mulai menemukan wujudnya. Al-Quran menyebut dalam Quran Surat Asy-Saff 14, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah,
sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Siapakah yang menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Ayat ini seolah bergaung hingga ke negeri jauh di timur. Banyak ulama yakin, akan ada suatu bangsa yang ditakdirkan menjadi penolong agama Allah di penghujung zaman. Nusantara, yang dalam tafsir klasik disebut sebagai Al-Yaban, dipercaya sebagai salah satu negeri itu. Dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, Indonesia bagaikan benteng raksasa yang menjaga cahaya iman. Meskipun diterpa gelombang globalisasi, hedonisme, dan fitnah akhir zaman, suara azan masih menggema 5 kali sehari di seluruh penjuru negeri, dari desa terpencil hingga kota megapolitan. Itulah tanda bahwa cahaya Allah tetap hidup di sini. Sejarah panjang telah menempa bangsa ini, dijajah, dipecah, diperdaya, namun selalu bangkit kembali. Justru dalam luka itulah lahir kekuatan. Ayat-ayat tentang kesabaran dan kemenangan dalam Al-Quran menemukan pantulannya pada perjalanan bangsa ini. Seakan Allah menyiapkan Indonesia bukan hanya sebagai negeri biasa, melainkan sebagai penjaga cahaya di saat dunia meredup. Para sufi dan ulama dahulu sering berbisik bahwa di timur akan lahir kekuatan rohani yang besar. Sebagian menghubungkannya dengan ramalan tentang Ratu Adil atau pemimpin yang menegakkan keadilan. Ada pula yang menyebut Nusantara akan menjadi tempat lahirnya generasi penolong Imam Mahdi. Semua keyakinan itu bersumber dari satu dasar, janji Allah bahwa cahayanya tidak akan pernah padam. Di tengah dunia yang semakin rapuh oleh fitnah, umat Islam di Nusantara semakin diuji. Namun, di balik ujian itu tersembunyi hikmah, lahirlah generasi baru yang lebih melek iman, lebih kuat akidahnya, dan lebih siap menjaga agama. Mereka inilah yang diyakini sebagai jawaban dari ramalan Al-Quran. Dari timur, cahaya akan bersinar kembali, lalu menyinari dunia yang gelap. Maka, negeri Al-Yaban bukan sekadar legenda dalam kitab tafsir kuno, melainkan kenyataan hidup yang kini bernama Indonesia. Negeri ini dipilih, bukan karena kekuatan militernya, bukan karena kekayaan alamnya semata, tetapi karena iman yang mengakar di hati jutaan rakyatnya. Iman itu adalah benteng terakhir ketika dunia memasuki babak akhir zaman. Dan pada akhirnya, kisah ini menutup lingkarannya. Dari ayat-ayat Al-Quran yang samar hingga kenyataan sejarah yang jelas, Indonesia, negeri kepulauan yang dijaga samudera,